Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3, fungsi linier. Pada subpokok bahasan, penerapan fungsi linier. Kita fokuskan pada penerapan dalam geometri dan penerapan dalam grafik. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 88 sampai 89 untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan dan menyelesaikan permasalahan di sekitarnya menggunakan fungsi linier dalam penerapan geometri dan grafik. Contoh 1, diketahui persegi panjang ABCD pada gambar sebelah kanan, titik P bergerak sepanjang sisi dari C ke A melalui titik D. Misalkan luas daerah segitiga PBC adalah Y cm pangkat 2. Ketika titik P telah bergerak X cm dari titik C, nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan grafik. Caranya di sini, kita dapat membagi posisi P ke dalam situasi A dan B. Di setiap situasi, nyatakan hubungan antara X dan Y menggunakan suatu persamaan, lalu gambarkan grafiknya. Yang pertama, pada sisi CD. Kita perhatikan posisi CD. CD ini panjangnya adalah 3 cm. Saat titik P ini ada di titik C, maka X-nya 0. Saat X-nya di titik D, maka panjangnya adalah 3 cm. Sehingga X antara 0 sampai 3 cm. Berdasarkan gambar persoalannya yaitu luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Di mana alasnya adalah BC, sehingga setengah BC tingginya adalah CD. Setengah BC alasnya yaitu 4, sehingga bisa ditulis di sini Y, karena luas itu Y, sama dengan setengah kali alas BC panjangnya 4, dan CD adalah X. Sehingga bisa ditulis Y sama dengan setengah kali 4 kali X. Dengan kata lain, 4 ini dikali setengah atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. 1 kali 2 kali X, 2X. Maka didapat Y sama dengan 2X, ini adalah persamaan pertama. Ketika P pada sisi DA di sini, maka interval dari X adalah antara 3, saat di D X-nya 3, saat P-nya di A berarti berputar yaitu 3 ditambah 4 sehingga 7. Maka nilai X antara 3 sampai 7. Berdasarkan gambar diperoleh Y sama dengan setengah dikali 4 dikali 3. Namun pada interval 3 sampai 7 ini tingginya tidak berubah karena konstan. Yaitu tingginya tetap 3. Panjang AB atau panjang CD ini. Sehingga berdasarkan gambar diperoleh Y sama dengan setengah kali 4 kali 3. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 3, 6. Maka grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk Y sama dengan 2X. Dari 0 sampai 3. Saat dari 3 sampai 7, maka nilai Y konstan yaitu Y sama dengan 6. Berupa garis lurus seperti ini. Yang sejajar dengan X. Soal 1. Pada contoh 1, jika P bergerak menuju titik A dan terus bergerak menuju titik B melalui A, maka nyatakan Y dalam X menggunakan sebuah persamaan, lalu gambarlah grafiknya pada gambar di atas. P-nya sudah bergerak antara A sampai B.
Kita perhatikan penyelesaian yang tadi. Kita perhatikan interval untuk X. Karena P bergerak dari A ke B, berarti kita hitung dari sini C ke D 3, D ke A 4 cm, A ke B 3. Maka kalau kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 3, 10. Maka intervalnya kita mulai dari 7. 7 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 10. Kita hitung luas maksimal jika setengah, alasnya 4 dan tingginya paling tinggi atau maksimal 10. 4 dibagi 2, 2 kali 10, 20. Sekarang kita akan mencari luas menggunakan persamaan. Y sama dengan setengah, alasnya 4, namun tingginya jika P bergerak ke arah titik B, maka bernilai negatif X. Namun harus ditambah dengan 20. Y sama dengan 4 dibagi 2, 2 kali negatif X, negatif 2X ditambah 20. Ini adalah persamaan Y-nya. Jika kita gambar pada koordinat kartesius, ini adalah garis yang pertama, Y sama dengan 2X. Ini adalah garis yang kedua, Y sama dengan 6. Dan ini adalah garis yang ketiga, yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 20. Kalau kita perhatikan intervalnya, garis 1 intervalnya 0 sampai 3. Garis 2, Y sama dengan 6 antara 3 sampai 7. Untuk garis 3, intervalnya 7 sampai 10. Penerapan grafik. Contoh 2, Ina berjalan kaki dari stasiun ke perpustakaan sejauh 1.800 meter. Teddy pergi ke stasiun dari perpustakaan melalui jalan yang sama menggunakan sepeda. Keduanya berangkat pada waktu yang sama. Misalkan jarak yang mereka tempuh dari stasiun adalah Y meter setelah X menit. Bila kita menyatakan pergerakan mereka menggunakan grafik, maka kita peroleh gambar berikut. Ina berangkat dari stasiun ke perpustakaan, jaraknya sama yaitu 1.800. Sedangkan Teddy dari perpustakaan ke stasiun, jaraknya sama 1.800. Namun Ina berjalan kaki, sedangkan Teddy bersepeda. Ini adalah grafiknya. Perpustakaan ke stasiun jaraknya adalah 1.800. Teddy sudah di perpustakaan dan memerlukan waktu 10 menit sampai di stasiun. Sedangkan Ina mau ke stasiun, jaraknya 1.800 dan waktunya adalah 30 menit. Dari grafik ini bisa disimpulkan bahwa keduanya bergerak dengan kecepatan konstan. Teddy mengendarai sepeda lebih cepat karena waktunya 10 menit. Teddy tiba di stasiun 10 menit setelah keberangkatan. Ina tiba di perpustakaan 30 menit setelah keberangkatan. Dari grafik terlihat keduanya bertemu antara 7 dan 8 menit setelah keberangkatan. Dari grafik ini, Teddy dan Ina bertemu di titik ini. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kelipatan 2. Di sini 2 menit, 4, 6, 8, dan 10. Karena bertemu antara di sini, antara 6 sampai 8. Atau kita dekatkan ke 7 dan 8 menit setelah keberangkatan. Soal 2. Jawablah tiap persamaan berikut terkait contoh 2. 1. Carilah kecepatan Ina dan Teddy. Kita harus ingat rumus kecepatan atau kita simbolkan dengan V sama dengan jarak atau S per waktu.
atau T. Untuk Ina, kecepatannya adalah jaraknya sama, yaitu 1800 meter. Dibagi waktunya, Ina memerlukan waktu 30 menit. Berarti dibagi 30. Sama dengan 60. Satuannya di sini meter per menit. Meter per menit. Sedangkan Teddy, kecepatannya adalah 1800 jaraknya. Waktu yang diperlukan Teddy yaitu 10 menit. Sama dengan 180 meter per menit. Nomor 2. Ketika Teddy sampai di stasiun, berapa meter jarak Ina dari stasiun? Nomor 2 ini kita perhatikan grafik Ina di mana Teddy sudah sampai, yaitu waktu 10 menit. Pada 10 menit, grafik Ina memotong di titik ini. Berapakah jaraknya? Kita perhatikan, kita hitung skalanya 1, 2, 3, 4. Berarti ini kelipatan 2 atau 200. 200, 400, 600, dan 800. Pada titik ini menunjukkan jarak 600 meter. Sehingga nomor 2 ini, ketika Teddy sampai di stasiun, jarak Ina dari stasiun adalah 600 meter. Nomor 3, setelah berapa menit mereka akan bertemu dan berapa meter jaraknya dari stasiun? Kita jawab nomor 3. Kita harus ingat untuk jarak atau S sama dengan V kecepatan dikali waktu. Untuk Ina, misalkan S-nya adalah Y sama dengan kecepatannya yang Ina yaitu 60 meter per menit. T kita misalkan dengan X. Ina ini dari 0 sampai ke 1800. X-nya, kalau kita menggunakan intervalnya, X-nya antara 0 sampai dengan 30 menit. Sedangkan untuk Teddy, Y sama dengan, karena sudah mencapai jarak 1800, dikurangi dengan kecepatannya yaitu 180 dikali X, di mana X-nya intervalnya antara 0 sampai 10 menit. Dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan kedua, Y sama dengan Y. Y-nya ini 60. X sama dengan 1800 dikurangi 180 X. 180 dipindah ke ruas sebelah sehingga menjadi dijumlah, karena ini pengurangan. Jadi 60 X ditambah 180 X sama dengan 1800. 60 X ditambah 180 X, 240 X sama dengan 1800. Atau X sama dengan 1800 dibagi 240. 7,5. X ini satuannya menit. Yang ditanya di sini berapa jaraknya? Yang kita hitung adalah Y-nya. Y sama dengan, kita substitusi ke persamaan Ina ini, Y sama dengan 60X. Atau sama dengan 60 dikali 7,5. Sama dengan 450. Y satuannya meter. Jadi titik potong di sini adalah X-nya 7,5 dan Y-nya adalah 450. Nomor 4, setelah 8 menit semenjak Teddy tiba di stasiun,
Ina meninggalkan stasiun menuju perpustakaan menggunakan sepeda dengan kecepatan 150 meter per menit. Gambarkan grafik yang menyatakan pergerakan Ina pada gambar di atas. Skala di sini tadi sudah kita bahas bahwa meloncat 2 berarti di sini 12, 14, 16, dan 18, 20. Karena 8 menit berarti 1, di sini 2, 4, 6, 8. Maka dimulai dari 18 menit ini sampai ke 1800. Maka grafiknya seperti ini. Demikian pembahasan penerapan fungsi linier. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.